Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tema pagi ini adalah makanan yang halal. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, suatu ketika Ibrahim bin Adham berada di kota Mekah. Pada saat itu beliau membeli kurma 1 kilogram. Begitu beliau beli kurma, beliau ambil kurma ini dan beliau bawa pulang. Kemudian pada saat beliau sedang transaksi kurma tadi itu, beliau melihat satu butir kurma yang terjatuh tepat di bawah beliau, dekat kaki beliau. Maka beliau berpikir, ini adalah kurma dari 1 kilogram yang saya beli. Beliau pun akhirnya memakan kurma 1 butir tersebut. Hingga akhirnya beliau melakukan perjalanan. Setelah lama beliau berangkat ke Baitul Maqdis di Palestina, dari Mekah menuju Palestina. Itu kurang lebih dalam waktu sekitar 4 bulan. Di dalam Baitul Maqdis beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan sholat, melakukan ibadah, melakukan munajat. Kemudian di tengah-tengah beliau munajat berdoa, ada 2 orang yang bercengkrama, saling bercakap-cakap, tapi anehnya tidak ada fisiknya. Suaranya ada, orangnya tidak ada. Terdengar jelas di telinga Ibrahim bin Adham. Maka apa kata suara tersebut? Hai, lihat, itu adalah Ibrahim bin Adham, seorang ulama, seorang zuhud yang alim yang lagi mengamalkan ilmunya. Doanya mustajab, kata satu orang. Kemudian yang lain mengatakan, betul, itu Ibrahim bin Adham. Dia seorang ulama yang doanya mustajab. Tapi sekarang ini doanya tidak lagi mustajab. Kemudian ditanya oleh yang satunya lagi, ini suara tanpa rupa, tanpa bentuk. Mengapa doanya tidak mustajab? Bukankah dia seorang ulama, wirai, dan ia mengamalkan ilmunya? Maka kata yang satunya, dulu ketika dia di Mekah, dia pernah membeli 1 kilogram kurma. Kemudian ada 1 butir kurma yang jatuh, yang itu ia sangka miliknya. Ternyata itu bukan miliknya, bukan termasuk daripada 1 kilogram yang ia beli. Maka ia memakan hak si penjual tersebut. Suara yang terdengar jelas di telinga oleh Ibrahim bin Adham itu, dia cari-cari, di mana sumber suara ini? Oh, rupanya itu adalah suara malaikat. Kemudian beliau pun akhirnya sadar, berarti munajatku selama 4 bulan lebih ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena 1 butir kurma yang aku makan bukan milikku. Akhirnya beliau bertekad untuk kembali ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, beliau mencari-cari penjual kurma yang dulu pernah menjual kurmanya kepada beliau. Ternyata tidak didapati. Beliau bertanya kepada yang di sampingnya, di samping toko penjual kurma tersebut, mana penjual kurma itu? Maka tetangganya atau penjual yang di sampingnya ini mengatakan bahwa si penjual kurma itu telah meninggal dunia. Ibrahim bin Adham bertanya, apakah dia mempunyai anak? Ada, anaknya ada. Anaknya di tempat ini. Maka Ibrahim bin Adham menuju ke tempat anaknya tersebut. Dia sampaikan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah basa-basi, kemudian dia meminta halal, meminta maaf karena telah memakan 1 butir kurma yang ia sangka miliknya,
padahal itu bukan miliknya. Anaknya merespon, "Wahai Syekh, wahai Tuan Ibrahim bin Adham, saya sudah mengikhlaskan. Apa yang engkau makan, saya ikhlaskan dan saya ridhoi. Tapi orang tua saya punya anak bukan cuma saya. Kami 11 bersaudara. Dan 11 bersaudara ini mempunyai hak atas kurma-kurma tersebut." Maka akhirnya apa? Ibrahim bin Adham tidak cukup meminta halal kepada satu anaknya. Ia mengunjungi sampai ke 11 anaknya. Setelah itu, selesai 11 anak dia temuin, dan itu melakukannya pencarian dengan susah payah. Kemudian setelah mendapatkan ridho semuanya, Ibrahim bin Adham berangkat lagi ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian beliau kembali bermunajat, beribadah, berdoa. Lagi-lagi timbul 2 orang bercakap-cakap, namun tiada rupanya. Orangnya tidak ada, suaranya ada. Wahai temanku, itu adalah Ibrahim bin Adham. Doanya sekarang kembali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah meminta halal satu butir kurma yang telah ia makan yang bukan miliknya. Pemiliknya, penjual tersebut, itu sudah mengikhlaskan, dan anak keturunannya pun juga mengikhlaskan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan makanan yang ia makan, maka doanya kembali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bagaimana satu butir kurma itu sangat mempengaruhi ibadah kita, diterima ataukah tidak. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tadi kita bercerita tentang Ibrahim bin Adham yang doanya sempat tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena satu butir kurma yang ia makan yang itu bukan miliknya. Bagaimana semisal nasib kita sekarang? Mungkin ada orang yang berhutang uang, ternyata dia sengaja melupakan, tidak mau bayar hutangnya. Maka makanan yang masuk ke dalam perutnya itu dipertanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, siapa yang berhutang dengan niat tidak mau membayarnya, itu sama halnya seperti seorang pencuri. Dia ambil harta orang, tapi ternyata dia tidak mau bayar, sama dengan pencuri. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain. Semisal kita makan gorengan di warung, kita makan 5, bilangnya 3. Kita makan kerupuk 7, bilangnya 5. Maka ada barang yang tidak halal masuk ke dalam perut kita. Maka apa dampaknya? Yang pertama, tidak diijabah doanya. Ada seorang musafir, rambutnya kusut, wajahnya berminyak, berdebu, badannya itu juga kusam, pakaiannya kotor. Dia bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan aku ini, berikan ini, berikan ini." Macam-macam doa yang dia panjatkan. Kemudian sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, doanya pasti mustajab. Dia meminta kepada Allah dengan asma Allah." Apa kata Rasulullah? Tidak, doanya tidak mustajab. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, kegiatan aktivitasnya haram. Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin bisa diijabah doanya? Pemirsa, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, perkara makanan itu sangat penting. Bahwa satu butir saja yang masuk yang tidak halal, itu mengakibatkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya yang lain apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada
Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, "Ya Ali, man akalal halal sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu." Siapa yang makan makanan yang halal, maka agamanya akan jernih, agamanya akan bersih, bagus dia dalam beragama. Wa raqqa qalbuhu, hatinya akan menjadi lembut, mudah baginya untuk menangis. Begitu melihat sesuatu, mudah hatinya tersentuh, hatinya mudah tersentuh, hatinya lembut bagaikan sutra, berawal dari makanan yang halal. Walam yakun lida'watihi hijab, dan tidak ada hijab ketika dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat makanan yang halal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkan yang sebaliknya. Ya Ali, wahai Ali, man akala syubhat ishtabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuh. Siapa yang memakan makanan yang syubhat, harta yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, apa dampaknya? Ishtabaha alaihi dinuhu, maka samar baginya agamanya. Agama itu menjadi samar baginya, tidak mendapatkan cahaya, susah bagi dia menjelaskan untuk meniti mana jalan yang benar, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Susah baginya untuk mengenali semua itu akibat makanan yang tidak halal. Itu yang dia makan adalah yang syubhat. Maka bagaimana kalau dia memakan harta yang jelas-jelas haram, atau mengambil jelas-jelas hak milik orang lain? Kemudian wa azlama qalbuh, hatinya menjadi gelap. Kalau hati sudah menjadi gelap, orang akan susah dinasihati. Dikasih nasihat tidak terima, dikasih nasihat dia marah. Orang yang kalau sudah hatinya gelap, ketika diajak ke majelis dia susah ke majelis akibat makanan yang dia makan tidak halal. Kemudian diajak ke tempat-tempat maksiat, main karaoke, diskotik dan lain sebagainya, kumpul main perempuan, minum minuman keras, diajak ke tempat-tempat tersebut, segera dia menunaikan, segera dia berangkat ke sana. Begitulah orang-orang yang hatinya gelap, itu diakibatkan makanan yang tidak halal. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sungguh makanan yang kita makan itu sangat mempengaruhi ibadah kita. Kalau makanan yang dia makan itu halal, maka nikmat rasanya dia beribadah, hatinya tenang, mudah dinasihati, mudah menangis, mudah dia bermunajat kepada Allah. Tapi kalau orang ini makanannya bersumber daripada yang syubhat, apalagi yang haram, maka susah untuk menerima nasihat dan cepat ketika diajak untuk kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian kita bertanya pada diri kita, mungkin di antara kita dan bahkan kita sendiri pernah memakan, kita mungkin kelupaan, kita makan semisal tadi saya contohkan kerupuk, gorengan, makan sekian tapi bilangnya sekian. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada salahnya kalau kita berjaga-jaga. Aku makan gorengan tadi 2 atau 3. Ya sudah, kita kasihkan 3 saja, anggap saja 3. Kelebihannya itu anggaplah itu sedekah. Itu lebih baik daripada kita mengaku 2 tapi ternyata kita mengakan 5. Maka tuan rumah atau si penjual warung itu merasa rugi, dan dalam kerugiannya itu ada harta yang syubhat bahkan haram yang berada dalam perut kita, yang itu mengakibatkan ibadah kita menjadi susah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kembali menasihatkan, waman akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Luar biasa. Siapa yang memakan harta yang haram, menipu orang, memfitnah, kemudian semisal berjual belinya, transaksinya tidak benar, yang pertama, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Yang kedua, khoppadinuhu, dia akan memperenteng masalah agama, tidak takut lagi yang namanya neraka, tidak kenal halal dan haram, tidak tahu ini yang mungkar yang ma'ruf, semua ditabrak karena hatinya telah mati.
agamanya menjadi dia anggap terasa enteng. Kemudian keyakinannya juga akan semakin melemah, dan juga doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dia akan susah dan sedikit ibadahnya. Kalaupun dia beribadah, ibadahnya tidak juga terasa khusyuk. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Kita kembali pada tema kita tentang pentingnya makanan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga memberikan nasihat. Idza ghadiballahu ala ahadin, wahai Ali, ketahuilah, bila mana Allah Subhanahu wa taala marah kepada seseorang, razaqahu malan haraman, Allah akan memberikan dia rezeki daripada harta yang haram. Kalau Allah marah kepada kita, Allah berikan kita rezeki yang haram. Maka bertanyalah pada diri kita masing-masing, adakah harta yang tidak halal? Adakah harta syubhat? Adakah harta yang haram masuk ke dalam perut kita? Kalau ada, kita pernah menipu, kita pernah menjamret, kita pernah mencuri, itu pertanda Allah marah kepada kita. Berawal dari makanan, maka kita malas untuk beribadah. Ketika kita malas beribadah, rahmat Allah pun itu akan susah untuk sampai kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu kita belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki yang halal, supaya makanan yang masuk ke dalam perut kita itu halal. Halal itu ada 3. Begitu juga dengan haram. Cara perolehannya itu ada 3. Yang pertama, halal secara zatnya. Makanannya itu memang halal. Contohnya, kita makan ayam goreng, kemudian ayam kremes, ayam geprek, dan lain sebagainya. Ini jelas halal, karena memang ayam dihalalkan dalam agama kita. Kalau semisal kita makan anjing, makan monyet, nah ini jelas, itu tidak boleh. Nah, yang pertama, zat atau makanan itu adalah halal. Yang kedua adalah cara perolehannya. Ayam memang halal, tapi kalau semisal ayam tetangga yang kita sembelih, itu tidak halal. Itu ada hak tetangga kita, berarti cara perolehannya juga harus halal. Yang ketiga adalah cara pengolahannya. Ayam halal. Kemudian kita beli ayam di pasar, halal. Setelah itu ayamnya tidak disembelih. Kita ambil palu, langsung kita pukul kepalanya. Kemudian ayam itu mati tergeletak, lalu kita goreng. Itu juga tidak halal. Maka ada 3, zatnya halal, kemudian yang kedua cara memperolehnya halal, dan yang ketiga cara pengolahannya pun juga halal. Demikian juga semisal perkara-perkara yang haram itu juga harus kita waspadai. Apa-apa hewan yang diharamkan, semisal monyet, atau semisal harimau, buaya, biawak, atau apa saja yang itu rasa-rasanya dalam agama itu dilarang, maka kita tinggalkan. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana ibadah kita. Bahkan agama ketika melarang suatu makanan, ini tidak baik, ini baik. Maka dalam Islam itu, dalam Al-Quran disebutkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal lagi thayyib. Mungkin kita ketemu ayam yang sudah disembelih, berarti halal. Tapi ayam ini ternyata lama tidak dimasak, sehingga di sana membusuk. Nah, itu berarti tidak thayyib. Maka kita pilih yang halal lagi thayyib, baik untuk dikonsumsi. Tapi kalau semisal kita tidak peduli terhadap halal haram, kita makan ular, kita makan buaya, di situ terdapat racun, berbahaya untuk tubuh kita. Dan itu dampaknya
juga berpengaruh kepada aktivitas ibadah kita, kekhusyuan ibadah kita, dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya bersungguh-sungguh untuk mencari rizki. Ketahuilah, rizki yang paling baik, rizki yang paling halal adalah rizki yang ia makan daripada hasil tetesan keringatnya sendiri. Itulah rizki yang paling halal. Bukan meminta-minta, bukan untuk minta dikasihani orang. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fisik yang sempurna, mata untuk melihat, tenaga ada, kekuatan ada, kaki untuk melangkah, tangan untuk bekerja. Maka jangan gunakan tangan kita untuk meminta-minta. Bekerja cari yang halal. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, ada satu dosa, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak diampuni dengan istighfar, tidak diampuni dengan berdoa, tidak diampuni dengan munajat. Bagaimana? Dosa apa itu yang tidak diampuni? Ya, tapi ada dosa, dosa itu akan diampuni kalau kita bekerja mencari rezeki yang halal. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pergunakan akal kita, tenaga kita, pikiran kita, fokuskan untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Karena kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk anak dan istri kita. Ketahuilah bahwa kalau kita tidak bekerja, berarti kita menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan. Kalau kita malas, nanti apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika di luar sana banyak orang yang keterbatasan fisiknya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia tetap bekerja. Bahkan ada orang yang bisu tetap bekerja. Ada orang yang buta tetap dia bekerja. Mungkin di sekitar kita seringkali kita melihat ada tukang pijat, tunanetra dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mulia untuk menafkahi keluarganya dengan keterbatasan fisik, tapi mereka tetap bekerja. Maka bagaimana kita yang semestinya kita orang yang kuat fisiknya, tentu lebih ditanya supaya kita memberikan rizki yang terbaik untuk keluarga kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kita sampaikan, hidup ini bukan cuma urusan akhirat. Kita hidup di dunia, yang namanya dunia, kita perlu makan dan minum. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimurahkan rizkinya. Di antara amalan itu, banyak amalannya. Bisa kita semisal membaca Qul huwallahu ahad setiap kali masuk rumah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau engkau sudah berkeluarga, maka jangan lupa setiap kali masuk rumah, ucapkan salam. Tidak ada orangnya, tetap ucapkan salam. Maka malaikat akan menjawab salammu dan ucapkan Qul huwallahu ahad satu kali, Allahus samad sampai seterusnya. Maka itu niscaya Allah akan memberikan kecukupan rizki untukmu dalam keluargamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang halal, harta yang berlimpah, namun berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Nur Hidayatullah mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.